Halo teman-teman semua, apa kabar dimanapun berada? Semoga pada sehat-sehat. Teman-teman masih ingat di video yang ini, yang kemarin saya share ya. Nah, di situ saya share ketika teman-teman akan open posisi, wajib tunggu John ini berhasil di break atau John yang di bawah berhasil di break, teman-teman. Pokoknya salah satu John ini harus berhasil di break untuk melakukan open posisi. Nah, jadi di sini kita akan bahas bahwa kita lihat di time frame H1 ini untuk harga berhasil closing di atas daripada John area yang kita maksud ini, teman-teman. Nah, jadi apakah teman-teman ada yang entry? Nah, ini yang perlu kita bahas, teman-teman. Kalau teman-teman entry di John ini sangat salah besar, teman-teman. Kenapa salah besar? Karena ketika terjadi seperti ini, kita tahu bahwa harga masih akan retest terlebih dahulu baru naik. Di mana John area ini adalah John area sideways yang mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman kemarin ada yang entry di zone ini, dipastikan akan loss, teman-teman. Kecuali teman-teman ambil retestnya sell. Kalau sell itu oke banget, pastinya profit, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan bahas di mana zone entry yang tepat. Karena pada saat saya share video yang ini, di situ saya katakan kalau sudah break zone ini, cari poin entry, teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah open di zone ini ketika harga sedang bergerak di candlestick ini, teman-teman. Candlestick yang panjang sumbu ini, candle bearish. Nah, kenapa demikian? Karena saya analisa bahwa zone entry itu ada di zone ini. Jadi kita lihat ketika harga berhasil closing, teman-teman, di atas daripada zone area ini, zone yang pertama menghalangi harga itu adalah di area ini, teman-teman. Anggap aja yang ini tidak ada, yang sebelah kanan ini. Inilah zone yang pertama kali menghalangi harga untuk turun. Nah, yang berikutnya juga kita ada trend line di sini, teman-teman. Nah, ini garis trend line ini kita sama-sama lihat. Tidak satupun harga yang bisa menembus zone ini. Nah, jadi ini juga sebagai pelajaran untuk kita bahwa yang terbaik itu adalah zone entry di area yang berdekatan dengan trend line, teman-teman. Inilah zone entry yang terbaik. Ketika kita open di sini, ini sangat kecil yang namanya floating loss-nya, teman-teman. Saya entry di sini aja, ini floatingnya masih lumayan ya, karena ini kita di pair gold, teman-teman. Jadi di sini kita belajar untuk melihat zone entry yang benar-benar terbaik atau yang paling bagus, teman-teman. Ketika terbentuk area sideways yang semakin mengalami kenaikan atau juga yang semakin mengalami penurunan. Itu sama aja, teman-teman. Kita gunakan zone entry yang berdekatan dengan trend line. Itu sangat akurat, teman-teman. Di sini masih kurang akurat ya, kurang oke. Apalagi ketika kita open di atas ini, teman-teman. Wah, ini floatingnya sangat tinggi ya. Nah, jadi itulah kenapa saya bahas video ini untuk membahas zone entry yang benar-benar tepat, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di sini kenapa harga tidak langsung mengalami kenaikan yang lebih tinggi, karena kita perhatikan, teman-teman, kalau di time frame daily ini ada candle double maru bearish yang kuat membawa penurunan, teman-teman. Jadi kalaupun ini naik, kemungkinan ini hanya retest, teman-teman. Oke, jadi sekarang kita masuk ke satu lagi. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada setup, teman-teman, setup dominan break buy. Jadi kita akan gunakan Fibo Musang untuk melihat potensi kenaikannya. Nah, jadi harga berpotensi masuk di zone area 161.8 ini, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk scalping juga kita mengambil di area supply ini sudah cukup ya.
Jadi saya akan ambil TP di area supply terdekat ini aja, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini sudah masuk ke take profit, teman-teman. Nah, jadi ketika terjadi seperti ini, teman-teman, jangan sampai open posisi di area yang sudah ngebreak atau di ujung candle yang ngebreak area zone ini. Karena dipastikan ketika open di sini harga akan retest, teman-teman. Jadi carilah point entry di area zone yang benar-benar menghalangi harga untuk turun, teman-teman. Nah, kita akan lihat nanti kenaikan ini sampai sejauh mana. Di sini melalui adanya pipo musang ini atau setup dominan break buy, harga harusnya naik minimalnya sampai di zone 161.8. Nah, nanti kita akan lihat atau teman-teman akan cek sendiri nanti apakah harga bisa sampai di zone ini atau tidak. Oke, teman-teman, jadi itu aja video kali ini. Yang penting kita bisa belajar dari video ini untuk mengetahui zone entry yang benar-benar tepat agar kita tidak salah zone entry, teman-teman. Padahal kita sudah tahu nih bahwa harga akan naik, tapi ketika kita salah tempat maka kita tetap akan loss. Itu sangat berpengaruh, teman-teman. Oke, jadi sampai di sini dulu, teman-teman. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.